Perang kolosal di Sungai Mahakam. Pertempuran besar ini melibatkan dua kerajaan di Sungai Mahakam. Pada 1635, Kerajaan Kutai Kertanegara dari Kutai Lama menyerang Kerajaan Martapura atau Martadipura di Muara Kaman. Agresi 7 hari yang melibatkan belasan ribu prajurit itu sangat sengit, sampai-sampai harus ditentukan lewat duel kedua raja. Mengapa perang meletus, dan bagaimana awal hingga akhir kisahnya? Berikut sebuah video berdurasi panjang yang menceritakan pertempuran akbar tersebut. Bagian pertama, latar belakang peperangan. Sungai Mahakam pada abad ke-14. Dua kerajaan bercorak Hindu mendiami sungai terpanjang di timur Kalimantan ini. Monarki pertama adalah Kerajaan Martapura atau Martadipura di bagian hulu sungai atau tepatnya di wilayah Muara Kaman. Kerajaan tertua di Nusantara ini didirikan oleh Kundungga pada abad ke-4. Menurut Prasasti Yupa, Kerajaan Martapura memasuki era keemasan semasa Maharaja Mulawarman pada abad ke-5. Monarki yang kedua adalah Kerajaan Kutai Kertanegara di bagian hilir sungai. Beribu kota di Kutai Lama, kerajaan ini didirikan Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 1300. Kerajaan Kutai Kertanegara kemudian bercorak Islam pada 1575 lewat dua juru dakwah yang dijuluki Tuan Tunggang Parangan dan Tuan Dibandang. Kedua raja dari Kutai Kertanegara dan Martapura ini diketahui pernah sama-sama berkunjung ke Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Menurut catatan klasik Salasila Kutai, Raja Kutai Kertanegara yang pergi ke Majapahit pada abad ke-14 adalah Maharaja Sultan yang berkuasa pada 1360 hingga ke 1420. Akan tetapi, Majapahit disebut lebih menyukai Raja Kutai Kertanegara daripada Raja Martapura. 2 abad kemudian, cicit dari Maharaja Sultan, yaitu Sinum Panji Mendapa, naik takhta sebagai Raja Kutai Kertanegara pada ke-1605. Sinum Panji Mendapa kemudian merencanakan agresi ke Kerajaan Martapura di hulu Sungai Mahakam. Serangan tersebut diyakini karena Sinum Panji Mendapa ingin mengekspansi wilayah kekuasaannya. Putra dari Aji Dilanggar itu disebut hendak menyatukan daratan Kalimantan bagian timur dalam kuasa tunggal Kerajaan Kutai Kertanegara. Bagian kedua, awal mula agresi. Tarik sudah memasuki 1635, ketika Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa memeriksa persiapan armada perangnya. Ia sangat puas melihat ribuan pasukan yang telah dibagi dalam 4 resimen. Setiap resimen tersebut bahkan dikomandoi 4 penggawa yang disebut Saktinan Mandraguna. Panji perang tersebut kemudian berarak-arak di Sungai Mahakam, dari Kutai Lama menuju Muara Kaman. Sejarah besar pun tertulis di Kalimantan pada 1635 ketika bala tentara Sinum Panji tiba di Muara Kaman. Rupanya mereka sudah dinanti prajurit Kerajaan Martapura. Pasukan Muara Kaman itu dipimpin Raja Darmasatya yang dibantu 2 saudaranya, Satyaguna dan Satyayuda. Raja Darmasatya sesungguhnya telah mengetahui penyerangan ini jauh-jauh hari. Ia menyiapkan 7.777 prajurit untuk bertahan, sebagaimana ditulis dalam Salasilah Kutai. Bagian ketiga, jalannya peperangan. Melihat pertahanan Muara Kaman yang begitu besar, pasukan Kutai Kertanegara memilih tidak naik ke darat. Pertempuran jarak jauh menjadi awal peperangan ini. Pasukan Sinum Panji memilih menyerang dari perahu menggunakan tombak, sumpit, dan panah untuk mendobrak pertahanan Martapura yang begitu besar. Strategi perang itu ternyata efektif, karena pertahanan Martapura mulai goyah setelah banyak korban jiwa berjatuhan. Tuan rumah pun menyadari bahwa keadaan tidak menguntungkan mereka. Komandan militer Martapura lantas mengusulkan kepada Raja Darmasatya untuk mengubah strategi. Mereka berencana memancing pasukan Kutai Lama untuk naik ke darat. Caranya adalah berpura-pura menyerah sekaligus menyiapkan setumpuk emas sebagai hadiah biar lebih meyakinkan. 4 komandan resimen Kutai Kertanegara yang mendengar pernyataan takluk dari pihak lawan
mulanya tak percaya. Akan tetapi, utusan Martapura menyatakan, pasukan Kutai Lama diizinkan naik ke daratan untuk mengambil emas. Begitu prajurit Kutai Kertanegara menginjak tanah dan berkerumun mengambil emas tersebut, Komandan Militer Martapura memerintahkan pasukan untuk menyerbu. Pertempuran kolosal yang melibatkan belasan ribu serdadu pun tak terhindarkan di tanah Muara Kaman. Perang darat ini berjalan tak seimbang karena pasukan Kutai Lama tidak sigap dan terperangkap tipu daya. Martapura pun berhasil memukul mundur para penyerang dan untuk sejenak pertempuran mereda sebelum dilanjutkan keesokan harinya. Bagian keempat ditentukan lewat duel. Pertempuran ini terus berjalan hari demi hari dengan korban di kedua pihak yang tak terhitung banyaknya. Lepda, seorang penggawa resimen Kutai Kertanegara, terbunuh setelah mengalahkan ratusan prajurit Muara Kaman. 3 komandan resimen Kutai Kertanegara yang lain, yaitu Kinarangbaya, Ranggayuda, dan Kebayan Sampit, juga terluka parah dan kepayahan. Puncak peperangan pun jatuh pada hari ke-7. Raja Dermasatya akhirnya berhadapan dengan Raja Sinumpanji Mandapa. Duel ini dimulai dengan 2 kali serangan Raja Dermasatya, namun semuanya meleset. Raja Sinumpanji Mandapa membalasnya dengan sekali tusukan, tepat di dada lawannya. Pertarungan kedua orang sakti ini dinarasikan secara dramatis dalam Salasilah Kutai yang berbunyi, maka Dermasatya menikam Pangeran Sinumpanji Mandapa ing Martapura, maka dialakannya tiada kena, maka ditikamnya di titirnya sekali-sekali, itu pun tiada jua kena. Setelah demikian, maka bersalah tangkisnya, maka kena dadanya, tiada lut. Maka berkatalah Pangeran Sinumpanji Mandapa kepada Maharaja Dermasatya, "Hai Maharaja Dermasatya, berpesanlah engkau kepada anak cucumu, karena aku hendak memberi bekas tanganku kepada engkau." Bagian kelima, akhir dari agresi. Kematian Maharaja Dermasatya mengakhiri dinasti Mulawarman sekaligus eksistensi kerajaan Martapura selama 12 abad. Monarki tersebut takluk dari kerajaan di hilir sungai yang baru berusia 2 abad. Sebagian besar prajurit Dermasatya yang masih hidup melarikan diri ke hutan. Sementara itu, rakyat Muara Kaman menyerah dan meminta amnesti kepada Raja Kutai Kertanegara, serta diwajibkan menyerahkan upeti setiap tahun. Sinumpanji Mandapa kemudian memimpin pengaturan urusan wilayah bekas kerajaan Martapura. Martapura lalu dinyatakan runtuh dan diunifikasi atau digabung ke kerajaan Kutai Kertanegara. Sejak saat itu pula lah, kerajaan Kutai Kertanegara dikenal dengan nama Kutai Kertanegara ing Martapura.